Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang, terima kasih Dr. Nelda Aprilia Salim SPPD Finasim selaku pembimbing kami. Di sini Bella Stefani, Muhammad Hoirudi, dan saya Auliana Ditya Putri akan mempresentasikan tinjauan pustaka yang berjudul Long Haul Penyintas COVID-19. Pendahuluan. Sudah lebih dari 1 tahun dunia dihadapkan dengan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Namun, masih banyak pertanyaan yang timbul mengenai penyakit yang menyerang berbagai sistem organ tubuh manusia ini. Walaupun angka kesembuhan COVID-19 terus meningkat, namun ternyata beberapa di antara penyintas mengaku masih belum bisa beraktivitas layaknya sebelum dinyatakan positif COVID-19, yang kemudian fenomena ini lebih dikenal dengan istilah long haul COVID-19. Penelitian mengenai fenomena ini pun masih sedikit, oleh karena itu kami tertarik untuk mengulas lebih jauh mengenai kondisi gejala sisa COVID-19 ini. Pada tinjauan pustaka kali ini, kami akan membahas long haul dari definisi hingga tata laksana. Baiklah, kita ke definisi sekarang long haul COVID-19 yang berasal dari kata bahasa Inggris long artinya panjang, haul jarak atau waktu. Jadi long haul ini adalah ketidakmampuan penyintas COVID-19 kembali ke kondisi sehat layaknya sebelum terdiagnosis COVID-19. Dan ini kita bisa lihat ada tanda Facebook. Sebenarnya istilah ini dicetuskan oleh Amy Watson di mana beliau mengumpulkan orang-orang yang memiliki gejala sisa pada suatu komunitas di grup Facebook yang akhirnya diberikan nama Long Haul COVID-19 Fighters. Jadi sehat ini sebenarnya adalah bebas masa karantina COVID-19 menurut WHO pada 27 Mei 2020, yaitu kita pakai di sini rule of 10 atau ya jadi 10 hari setelah dinyatakan bergejala, jadi onset pertama ataupun misalnya sudah 10 hari dinyatakan positif maka dapat kembali lagi kepada komunitasnya. Nah, inilah orang sehat tadi. Jadi tidak perlu dilakukan tes laboratorium. Namun PCR ini bisa digunakan untuk mereka yang derajatnya itu sudah parah, jadi bisa dikonfirmasi lagi melalui PCR. Sebenarnya long haul ini, tadi kita balik lagi adalah dicetuskan oleh Amy Watson. Sebenarnya sebelumnya itu sudah pernah sedikit dibahas oleh klinisi, namun istilah yang dipakai itu bukan long haul, melainkan long post COVID-19, long COVID-19, post acute COVID-19, ataupun chronic COVID-19. Jadi inilah istilah-istilah yang jauh lebih dikenal oleh klinisi sebelumnya. Adapun etiologi dari long haul COVID-19 ini adalah multifaktorial, bisa berasal dari virusnya dan juga dari hostnya sendiri. Dari virusnya, seperti kita tahu bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, yang dimana ini yang sangat berperan adalah viral loadnya. Jadi berapa banyak virus yang masuk ke dalam tubuh kita, yang nantinya akan direspons oleh imun tubuh, yang di sini yang sangat berperan adalah HLA yang nanti akan lebih dijelaskan lagi pada patofisiologinya. Nah, nanti dari HLA dan juga dari virusnya itu akan menyebabkan inflamasi derajat rendah di berbagai target organ. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa ada dua etiologi yang sangat erat di sini, dari virusnya dan juga dari respon imun tubuh itu sendiri. Kemudian ini akan lebih mendetail lagi mengenai etiologinya. Yang pertama itu viremia persistent. Maksudnya adalah di mana viral load tersebut misalnya banyak sekali, lalu respon antibodi di tubuh itu lemah sehingga tidak cukup untuk mengeradikasi virus-virus yang terdapat dalam tubuh, sehingga masih dapat memungkinkan untuk terjadinya inflamasi derajat rendah. Kemudian terjadilah relapse atau reinfeksi. Jadi sebenarnya di sini masih membingungkan apakah nanti gejala sisanya itu memang karena viremia persisten atau karena adanya mutasi gen sehingga orang tersebut jadi ada infeksi kembali. Kemudian yang ketiga adalah inflamasi, yakni respons imun tubuh orang tersebut berlebihan dan menyebabkan ongoing inflammation sehingga timbullah gejala. Dekondisi di sini adalah bagi mereka yang terlalu lama berada dalam kondisi isolasi atau istirahat dengan aktivitas fisik yang minimal, sehingga untuk mencapai kebugaran atau melakukan aktivitas dengan intensitas layaknya sebelum dinyatakan sakit tentunya akan lebih sulit atau memerlukan adaptasi kembali.
Faktor psikis terdiri dari dua hal. Pertama, apabila pasien memiliki riwayat gangguan kejiwaan sebelumnya seperti anxiety maupun depresi, serta mengonsumsi obat-obatan. Atau yang kedua adalah trauma akibat dinyatakan positif COVID-19 sehingga terjadi PTSD. Secara epidemiologi, angka long haul COVID di dunia ini cukup luas. Range-nya berada pada 10% hingga 94%. Kita lihat dari Paris, klinisi di sana menyatakan bahwa dalam satu minggu setidaknya ada 30 orang datang dan didiagnosa dengan long haul COVID-19. Sedangkan penelitian di Inggris menyatakan bahwa 10% dari penyintas diprediksi akan mengalami gejala sisa. Penelitian di Italia, di sini range-nya cukup besar ya, 50-80% dari penyintas akan mengalami fenomena long haul COVID-19. Angka yang paling tinggi berada di Amerika Serikat, di mana 94% dari penyintas mengalami gejala sisa. Di Indonesia sendiri itu belum ada angka pastinya berapa persen dari penyintas yang mengalami fenomena ini. Sekarang kita akan bahas mengenai faktor risiko long haul COVID-19. Yang pertama adalah jenis kelamin wanita. Alat reproduksi wanita, yakni ovarium dan uterus, serta pada wanita hamil, yakni plasenta, memiliki reseptor ACE2, di mana ACE2 sendiri merupakan reseptor virus SARS-CoV-2, sehingga wanita memiliki reseptor ACE2 yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Early dyspnea dan 5 gejala ternyata ditemukan pada rata-rata penyintas COVID-19 dengan long haul. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa ada peningkatan di dimer level dan juga peningkatan bone level pada penyintas COVID-19 dengan long haul. Kedua marker ini sebenarnya tidak spesifik pada inflamasi yang terjadi, namun lebih menyatakan adanya organ-organ target yang mengalami kerusakan. Selanjutnya adalah orang-orang dengan riwayat anxiety atau depresi dan memakai obat antidepresan. Orang-orang dengan BMI yang tinggi, yaitu lebih dari 7,5, dan lansia ternyata memiliki faktor risiko yang lebih tinggi untuk jatuh dalam kondisi long haul COVID-19. Namun, ternyata dari penelitian ini tidak menyatakan bahwa derajat keparahan apakah bergejala atau misalnya sudah sampai di ventilasi itu atau misalnya dirawat inap itu ada hubungannya dengan fenomena long haul ini atau tidak. Baiklah, untuk patofisiologinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Bella akan melanjutkan untuk patofisiologinya. Nanti di sini akan dijelaskan patofisiologi secara umum dari chronic COVID syndrome-nya, kemudian neuro-COVID, serta gejala lain yang berhubungan dengan sistem saraf pusat. Nah, tapi sebelum itu muncul pertanyaan, mengapa sih hanya sebagian saja pasien COVID-19 yang berlanjut menjadi fase kronik, sedangkan yang lainnya tidak? Nah, jadi memang para peneliti itu kesulitan mengetahui mekanisme pasti dari chronic COVID syndrome ini. Bisa dilanjutkan slide-nya? Karena baik dari penyakitnya COVID-19 itu maupun penyebabnya SARS-CoV-2 yang virus itu tuh baru ditemukan. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, para peneliti ini dalam menghadapi epidemi viral yang bisa menyebabkan fase kronik seperti pandemi COVID-19 ini, meneliti patofisiologi COVID-19 itu memang sulit. Karena yang pertama, manifestasinya berbeda-beda. Kemampuan virus SARS-CoV-2 menghindari dan memengaruhi sistem imun hostnya itu juga berbeda-beda, serta tropisme jaringannya juga bergantung pada kepadatan reseptor ACE2 tadi. Sehingga pengaruhnya ke multiple organ dan juga sistem juga berbeda-beda. Nah, bisa dilihat di bagian ini dipaparkan respons imun humoral dan seluler serta sekuelenya di COVID-19. Bisa dilihat di bagian yang pertama ini terlebih dahulu. Nah, jadi ada dua variabel yang sangat mempengaruhinya. Apakah akan bagaimana manifestasi klinik dari COVID-19. Yang pertama adalah variabel viral load dari SARS-CoV itu. Yang kedua adalah variabel respons imun, baik yang dimediasi sel B maupun yang dimediasi oleh sel T. Nah, jadi antara viral load sama respon imun dari host ini yang sangat mempengaruhi bagaimana manifestasi klinik dari COVID-19 ini. Nah, bisa dilihat di jalur yang A ini adalah sistem imun. Apabila pada jalur A1, apabila sistem imun pada host itu moderate atau sedang-sedang saja, itu akan menyebabkan pasien itu mengalami simptomatik COVID-19.
yang didasarkan pada temuan klinis dan juga hasil pemeriksaan serologisnya, yang dimana biasanya setelah 2-3 minggu itu akan mengalami remisi komplit. Walaupun selanjutnya bisa saja mengalami reinfeksi dan yang lain. Nah, tapi apabila sistem imunnya itu berlebihan, itu seperti pada jalur A2, itu dapat terjadi yang namanya cytokine storm atau badai sitokin yang menyebabkan gejala-gejala berat. Sehingga pada jika disamakan jangka waktunya 2-3 minggu kemudian, itu bukannya terjadi remisi komplit, justru terjadi gejala yang berat yang menyebabkan sampai rawat inap, kemudian penyakit-penyakit multi organ dan komplikasi lainnya yang bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, kemudian untuk di bagian sebelahnya kita lihat di jalur B, ini apabila respon imunnya justru tidak adekuat untuk memerangi virus tersebut, maka bisa saja tetap terjadi COVID yang simptomatik, bisa saja terjadi asimptomatik. Nah, kalau yang asimptomatik itu biasanya karena viral load-nya itu yang rendah. Pasiennya itu tidak bergejala, tapi tetap saja bisa menyebarkan penyakitnya atau disebut sebagai spreader. Nah, selanjutnya bisa saja berubah menjadi simptomatik, bisa juga langsung menjadi remisi komplit dalam 10 hari itu. Nah, kemudian bisa juga pada jalur B1 ini ketika terinfeksi virusnya, respon imun dari hostnya itu inadekuat, makanya terjadi COVID-19 yang simptomatik, yang berdasarkan dengan faktor-faktor yang ada di kotak kuning ini, dilihat dari apakah viral load-nya itu persisten. Jadi faktornya itu ada dua. Yang pertama, kalau dari virusnya, itu adalah viral load-nya yang persisten, dan juga kemampuannya untuk menghindari surveillance sistem imun yang baik. Kemudian kalau faktor dari hostnya, terdapat defisiensi sel imun, atau pada hostnya ini ditemukan gen HLA kelas 1-2 ini. Nah, gen HLA kelas 1-2 inilah yang mempengaruhi kerentanan seseorang mengalami chronic COVID syndrome. Di antara 4 ini, gen inilah yang paling berpengaruh. Nah, jadi setelah jadi simptomatik, apabila terdapat faktor-faktor 4 faktor ini, itu bisa saja pada orang tersebut terjadi chronic COVID syndrome, di mana gejala-gejalanya itu seperti sesak nafas, kemudian hiposmia atau anosmianya itu bertahan hingga berbulan-bulan, bahkan setelah fase akutnya itu berhenti, atau gejala-gejala fase akutnya itu sudah berakhir. Disebut sebagai chronic COVID syndrome atau fase kroniknya. Atau sebutannya kalau pada ini long haulers. Nah, jadi etiologinya apa sih? Bisa dilihat dari inflamasi. Yang paling berpengaruh itu adalah inflamasi, yang low grade inflammation tadi, sama adanya degenerasi sel atau kematian sel. Bisa dilihat kalau yang inflamasi apabila terjadi pada sel neuron, miosit, baik itu di kardiak atau jantung maupun di skeletal, itu biasanya kemungkinan untuk sembuhnya itu bervariasi. Tapi kalau terjadi pada sel yang labil dan stabil, maka itu kemungkinan recovery-nya tinggi. Nah, tapi apabila terjadi degenerasi atau kematian sel, itu tentu saja kemungkinan untuk recovery-nya itu lebih rendah. Selanjutnya. Nah, kemudian ini pada gambar ini ditunjukkan sindrom COVID-19 dan neurocovid pada long hauler. Jadi, pasien memasuki fase kronis COVID-19 menunjukkan tanda dan gejala multi organ seperti yang ditunjukkan pada yang A, itu terjadi degenerasi otak, dan atau pada yang B1 itu peradangan tingkat yang B1 itu degenerasi neuron fungsional dan sel glia, dan yang B2 adalah inflamasi derajat rendah atau low grade inflammation. Nah, adanya gejala tremor, bingung, penurunan fungsi kognitif, hingga brain fog atau kabut otak yang menyebabkan seseorang sulit berkonsentrasi kerap dijumpai pada long hauler yang COVID, karena adanya gangguan pada otak ini. Gejala tersebut kemudian dirangkum dalam istilah yang ini, neuro-COVID-19. Konsep utama mengenai gangguan kronik neuro-COVID-19 ini adalah inflamasi derajat rendah atau low grade inflammation ini
atas respon terbentuknya virion baru dan degenerasi neuron fungsional dan sel glia yang sangat berperan dalam fungsi fisiologis otak. Beberapa lokasi di otak memiliki kemampuan yang terbatas dalam meregenerasi neuronnya, sehingga kehilangan neuron karena mekanisme inflamasi dapat berpengaruh pada kemampuan kognitif orang tersebut dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya oklusi vaskular menyebabkan iskemia yang berkontribusi pada gangguan saraf akut dibandingkan dengan kronis. Nah, di antara beberapa jalur ini, yang prognosisnya paling buruk ialah yang jalur B1. Karena kerusakannya bersifat permanen dan merupakan struktur utama fungsi fisiologis otak. Selanjutnya, nah hasil tinjauan postmortem pasien-pasien COVID-19 itu dilihat bahwa dapat ditemukan virus yang dapat melewati jalur sawar darah otak atau blood-brain barrier yang akan menyebabkan gangguan drainase limfatik mikroglia otak. Inilah yang diidentifikasi menyebabkan sindrom kelelahan kronis atau myalgic encephalomyelitis. Salah satu jalur utama drainase limfatik otak adalah melalui ruang perivaskular di sepanjang saraf penciuman melalui piring cribriform atau cribriform fluid ini, sehingga dapat menyebabkan gejala anosmia atau hiposmia. Selanjutnya, nah, gangguan drainase juga menyebabkan penumpukan agen proinflamasi, terutama sitokin post-infeksi seperti interferon gamma dan interleukin 7. Nah, penumpukan sitokin ini pada sistem saraf pusat, ini pada organ sirkumventrikular seperti hipotalamus menyebabkan manifestasi akut seperti demam tinggi, serta pada jangka panjang menyebabkan manifestasi kronis seperti disregulasi siklus bangun tidur, disfungsi kognitif, gangguan neuroimun, dan juga kelelahan. Mohon maaf dokter, apakah ini sudah terdengar? Oke, ya udah terdengar. Oke, terima kasih dokter, terima kasih Bella. Izin ini saya lanjutkan. Jadi di sini kita lihat bahwa gejala dari mereka yang terdiagnosis long haul ini sebenarnya sama seperti mereka yang COVID-19. Jadi bukan merupakan adalah gejala-gejala yang baru. Jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya organ-organ targetnya itu bisa dari kepala hingga ujung kaki. Nah, namun di antara ini sebenarnya apa yang menjadi gejala khasnya? Ini adalah penelitian yang dipublish oleh JAMA di sini bahwa sebagian besar dari penyintas COVID tadi yang dinyatakan long haul itu memiliki gejala fatigue atau kelelahan dan juga dyspnea tadi. Jadi dua inilah yang sangat khas yang terdapat pada mereka dengan long haul. Kira-kira selanjutnya untuk diagnosisnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Untuk long COVID-19 ini, untuk saat ini untuk diagnosisnya itu belum ada suatu guideline atau pedoman yang telah ditetapkan itu ada tersedia untuk memandu diagnosis. Jadi secara global itu belum ada yang memastikan, belum ada yang memberikan bagaimana caranya mendiagnosis long COVID-19 ini. Namun ada beberapa alat-alat screening yang bisa membantu kita menemukan pasien, oh ini pasien long COVID-19 kemungkinan, oh ini bukan. Nah itu ada tiga alat ya. Yang pertama itu ada COVID-19 Yorkshire Rehabilitation Screen, bisa disingkat C19YRS. Nah ini terdiri dari 19 pertanyaan screening, ini untuk screening bukan diagnosis ya. 19 pertanyaan screening, ini gunanya untuk membandingkan gejala baru atau yang saat ini sedang terjadi dengan keadaan sebelum terdiagnosis COVID-19. Nah, ini keuntungan dari screening tool yang ini bisa sekaligus untuk menentukan, oh pasien ini rehabilitasi yang cocok adalah ini, rehabilitasi yang cocok adalah ini. Jadi, dia ada dua manfaat. Yang pertama tadi screening dan menentukan rehabilitasi yang seperti apa. Yang kedua adalah Gemely Against COVID-19 Post-Acute Care. Ini sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini kita caranya menanyakan secara retrospektif
kepada pasien apa saja gejala yang dialami oleh pasien selama fase akut. Nah, ini kita hitung ada berapa gejala, terus kita tanyakan, apakah gejala-gejala yang ada selama fase akut itu masih ada saat ini, masih ada saat kita memeriksa pasien. Ya, prinsipnya sama sih, tapi yang Yorkshire itu lebih ke dia bisa menentukan kebutuhan rehabilitasi dari penyintas. Dan yang terakhir adalah Leeds COVID-19. Nah, untuk Leeds COVID-19 ini, prinsipnya adalah mereka ini screening tool-nya itu memanfaatkan prinsip interprofesional ya. Dia terdiri atas beberapa tim multidisiplin, itu terdiri dari psikoterapis, terapis okupasi, ahli gizi, terapis bicara, dan bahasa. Nanti para tim multidisiplin ini menanyakan kepada pasien, men-screening apa saja keluhan pasien. Oke, ini assessment-nya via telepon kalau dari screening Leeds COVID-19. Nah, begitupun tata laksana. Jadi tata laksana ini secara interprofesional, artinya dari antar berbagai profesi ini terlibat dalam pasien COVID-19. Nah, jadi prinsipnya adalah kita memastikan pasien ini tidak sedang dalam fase infeksi akut. Ya, yang pertama itu. Nah, itu terdiri atas tata laksana farmakologis dan non farmakologis. Nah, untuk tata laksana farmakologis, nah ini sebenarnya untuk kortikosteroid. Nah, ini kan yang pertama kortikosteroid dan obat anti-inflamasi non-steroid. Ini sebenarnya masih dalam tahap uji coba atau dalam tahap uji klinis. Nah, bila nanti pada saat hasil uji klinisnya keluar dan terbukti efektif, pemberian kortikosteroid dan obat anti-inflamasi non-steroid ini bisa menjadi pilihan utama dalam pengobatan pasien long COVID. Ya. Selanjutnya untuk yang kedua adalah vitamin. Jadi vitamin ini sebenarnya yang paling ditekankan di sini adalah kita menjelaskan kepada pasien mengenai kebermanfaatan vitamin, terus efek samping obat. Ini maksudnya supaya pasien itu teredukasi. Jadi dia tidak ada ini sebenarnya dia hanya sebagai suplemen, bukan sebagai obat. Sekaligus kita memberi edukasi kepada pasien, sebenarnya ini obat untuk mendukung kesembuhan dia, tapi bukan sebagai penyembuh gitu kan. Dia hanya sebagai suplemen. Untuk non farmakologis, yang pertama itu manajemen diri. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan adalah manajemen ekspektasi. Jadi karena long COVID-19 ini adalah fenomena yang baru ya, jadi kita benar-benar harus edukasi kepada pasien bagaimana ekspektasi progres dari penyakitnya ini. Jadi kita bilang, oh ini penyakit long COVID-19 ini bisa bertahan sampai sekian. Jadi tidak kita beri ekspektasi pada pasien, oh ini bakal sembuh, bakal seperti ini kalau makan obat ini, kalau makan obat ini. Yang paling penting adalah social support kepada pasien. Ya, terus ini narahubung kontak person ini maksudnya ya manajemen pasiennya ya. Jadi pasien itu kan sekali lagi kita nggak tahu apakah long COVID-19 ini bisa sembuh secara sempurna atau tidak karena masih dalam tahap penelitian. Tapi yang paling penting adalah kita memberikan social support kepada pasien. Terus aktivitas fisik dan stimulasi tetap harus kita anjurkan, harus kita terapkan kepada pasien selagi pasien bisa melakukan aktivitas fisik dan stimulasi ya. Maksudnya tadi misal kalau pada pasien yang udah lama nggak berbicara, mungkin karena masa ventilasinya terlalu lama, kita tetap stimulasi bicara, stimulasi bahasa. Seperti itu saja. Yang kedua adalah rehabilitasi multidisiplin. Ini tadi ya, bila pasien yang tadi udah nggak bisa berbicara, misalnya dia terlalu lama masa rawat inap, kita tetap beri terapi okupasi. Terus ini konsultasi ahli gizi. Selain dari mensupport tubuhnya untuk sembuh kembali, konsultasi ahli gizi ini juga mendukung pasien-pasien yang mengalami gejala anosmia. Jadi kan kalau pada saat gejala anosmia itu pasien tuh sering tidak nafsu makan dan itu malah bisa membuat
kalau malas makan kan artinya nutrisinya kurang kan. Jadi dengan kita berkonsultasi ahli gizi, kita harapkan itu bisa membantu pasien dengan gejala anosmia untuk kembali bisa makan dengan enak gitu. Terus terapi psikis. Terapi psikis kan sering ya kalau pada pasien yang mengalami gejala fase akut COVID-19 itu seringkali diterpa oleh isu-isu psikologis ya. Jadi kita harus terapi psikis. Terus ini screening rapid geriatric assessment. Ini terutama pada pasien lansia. Ini harus kita screening ya setelah dia mengalami masa penyembuhan ya. Screening rapid geriatric assessment ini terdiri dari beberapa tools ya. Yang pertama itu dia ada tools test frail. Jadi test frail ini kita ingin mengetahui apa saja yang kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada pasien lansia itu. Terus kita juga ingin mengetahui derajat sarkopenianya dengan menggunakan SARC-F. Terus anoreksianya dengan SNAQ dan kegagalan kognitifnya dengan rapid cognitive screen. Selanjutnya. Nah, ini tadi ya, terdiri dari medical management dan self management. Dari medical management ini kita kalau ketemu gejala ya obati secara simptomatik ya. Misalnya kalau dia masih demam, kita kasih paracetamol gitu aja. Nah, selanjutnya ini safety netting and referral. Jadi kalau pasien yang harus kontrol kembali itu, misal kalau dia ada perburukan dari sesak nafasnya atau PaO2-nya kurang dari 96 atau ada kembali nyeri dada yang tidak bisa dijelaskan oleh pasien, ada kelemahan vokal atau delirium baru gitu ya. Maksud delirium baru itu ada gejala delirium. Nah, ini bisa kita anjurkan kepada pasien untuk kontrol kembali ya. Oke. Nah, ini ya terus ada self management. Self management ini yang pertama daily pulse oximetry. Ini perlu kita anjurkan kepada pasien untuk mengontrol ya kadar SpO2 hariannya. Karena seringkali kan kalau pada pasien COVID-19 itu kita sering mendengar istilah happy hypoxia. Dia seperti biasa aja tampilan klinisnya, tetapi SpO2-nya turun. Nah, ini perlu kita anjurkan pada pasien untuk periksa pulse oximetry hariannya. Terus ini attention to general health. Nah, ini perlu ya sebagai suportif pasien. Jadi seperti biasa lah ya, diet, waktu tidur, durasi tidur, kualitas tidurnya harus baik ini demi menyokong dari proses kesembuhannya. Terus ini juga penting, stop merokok, terus membatasi alkohol dan membatasi konsumsi kafein. Terus selanjutnya ada relaksasi ya. Jadi istirahat, relaksasi, hindari stres. Terus pacu diri dan tingkatkan aktivitas fisik. Nah, bila pasien dapat melakukannya. Jadi kalau pasiennya ya bisa berjalan ya kita suruh berjalan, atau pasiennya hanya bisa berjalan di sekitar tempat tidur ya kita tetap self pacing ya, kita pacu ya pasien ya. Selanjutnya set achievable targets. Jadi ini untuk supaya pasien itu ada arah, ada tujuan, ada goal, sehingga dia punya semangat untuk mencapai target lah ya. Misalnya saya harus bugar dalam waktu 2 bulan lagi atau dalam waktu 1 minggu lagi. Intinya yang achievable aja, yang bisa kira-kira mampu dicapai oleh pasiennya. Terus ada isu mental health. Ya, ini ya. Kita konsultasi. Terus pada komunitasnya. Nah, untuk komunitas ini misal kalau ini perlu juga ya diberikan pada pasien-pasien yang long COVID, misalnya yang tadi contohnya yang kayak grup Facebook ya, itu kan perkumpulan dari para penderita long COVID. Ini memungkinkan mereka, mewadahi mereka untuk saling berkonsultasi, bagaimana cara menghadapi gejala yang seperti ini, dan mendapat dukungan psikis ya. Next.
Ya, oke. Mulai ya. Jadi, eee, ya dari long haul ini kita bisa simpulkan nih, kita tarik simpulan dari presentasi tadi bahwa, long haul ini adalah suatu kondisi patologis dari penyintas COVID-19 yang tidak bisa kembali ke keadaan sehat, layaknya sebelum, ia dinyatakan sakit COVID ini, meskipun dia sudah dinyatakan bebas dari virus SARS-CoV-2-nya. Berikutnya, dikatakan bahwa insidennya cukup bervariasi antar negara, ada yang menyatakan 10 sampai 94% dan, mayoritas didominasi oleh wanita. Namun untuk insiden ini masih, terbuka peluang ya untuk penelitian di setiap-setiap, negara untuk, melihat bagaimana insidennya. Selanjutnya, faktor risiko yang dikatakan terkait dengan, long haul ini multifaktorial sebenarnya dan, tidak berhubungan dengan, derajat keparahan ketika, si penyintas ini, menderita atau didiagnosis COVID-19-nya. Lanjut, secara patogenesis, patogenesis ini, lebih terkait, dari respon imun yang berlebihan dari sel inangnya, kondisi viral load-nya atau banyaknya viral load-nya, serta terjadinya inflamasi derajat rendah pada organ target. Baik, untuk menegakkan diagnosis, sampai saat ini belum ada, kriteria diagnosis pasti, namun biasanya kita menegakkan diagnosisnya berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan dilakukan pemeriksaan lanjutan yang sesuai indikasinya untuk menegakkan, long haul COVID-19. Lanjut. Untuk tata laksana ini sebenarnya sekali lagi juga multifaktorial, melibatkan tim yang profesional, namun yang paling penting adalah adanya self management atau manajemen diri dari si penyintas tadi, bahwa dia harus memahami kondisi, tubuhnya saat ini, kemudian melakukan rehabilitasi agar bisa memperbaiki fungsi tubuhnya yang mengalami penurunan. Kalau perlu bisa diberikan obat-obatan antiinflamasi, namun ini juga, masih dalam penelitian dan kalaupun diberikan harus dengan pengawasan yang ketat. Slide. Ya, yang paling penting adalah ini, kalau kita di Indonesia ingat pesan ibu gitu ya, tetap melakukan 3M, bahkan plus 5M sekarang ya. Kalau 3M katanya itu kaca film ya. Jadi 5M, bahwa tetap memakai masker, terus, menjaga jarak, lalu, mencuci tangan, plus 5M-nya itu menghindari kerumunan sama, menghindari perjalanan ya, kalau nggak salah kita menghindari bepergian keluar, dan saat ini kita sedang dianjurkan untuk vaksinasi, yang saat ini dimulai dulu, untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu ya, tenaga kesehatan, garda terdepan dalam upaya kita untuk melakukan pencegahan agar tidak tertular COVID-19. Oke, baik, kita rasa mungkin itu sudah cukup ya untuk kita presentasinya. Nah, mungkin bisa saya, sebagai untuk penegasan barangkali ya, tadi, mungkin ada yang mungkin masih mengganjal, kok bisa long haul ini dikatakan tidak berhubungan dengan derajat keparahan. Nah, kira-kira kenapa itu? Mungkin bisa tidak dijelaskan mengapa, dikatakan kok long haul ini nggak dihubungin dengan derajat keparahannya gitu? Silakan mungkin. Baik, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Jadi ini tadi, menanyakan mengapa, derajat keparahan itu tidak berhubungan dengan fenomena long haul ini. Di sini bisa kita, ulas lagi dari patofisiologinya. Bentar saya coba share screen. Mhm. Oke, baik. Jadi di sini kita bisa lihat etiologinya di sini ada inflamasi dan juga sel degenerasi. Nah, sel inflamasi ini maksudnya tadi, kita lihat kalau misalnya di faktor-faktor risiko berhubungan dengan viral load-nya. Jadi apabila seseorang tersebut memiliki viral load yang tinggi, lalu respon imun tubuhnya misalnya di HLA-nya ini tidak dapat, eee, melawan si virusnya itu dengan baik, maka
bisa dikatakan ada virus yang tersisa dalam dirinya sehingga, penyembuhan pasien itu sebenarnya tidak adekuat, sehingga terdapatlah inflamasi derajat rendah yang terdapat pada, organ-organ tubuh di pasiennya, sehingga ada gejala yang disebut dengan long haul tadi. Sedangkan apabila, derajat pasiennya itu parah atau misalnya, dia bisa sampai diventilasi atau misalnya sudah sangat lama dan juga, lebih dari 5 gejala tadi, mungkin saja ada sel-sel target organ tadi yang sudah, terdegenerasi sehingga, terdapat juga manifestasi berupa gejala-gejala yang walaupun sudah tadi PCR-nya sudah negatif, namun sebenarnya pasien masih merasakan kok masih tidak enak atau seperti itu. Jadi, maupun rendah ataupun, tinggi ini bisa kita, kaitkan dengan tadi yang inflamasi derajat rendah atau sebenarnya ada kemungkinan bahwa ada, sel degenerasi tadi. Mungkin seperti itu, dokter. Oke, jadi memang kan kalau derajat keparahannya pada COVID-19 ini kan lebih terkait sebenarnya ke pernafasannya ya, pneumonia-nya gitu yang terjadi ya. Jadi kalau orang itu mungkin tidak sampai terjadi pneumonia, dia masih terkategori hanya derajat ringan atau sedang ringan lah. Kalau dia udah pneumonia dia sedang, kalau dia udah berat itu udah yang ada ARDS dan kritis seperti itu. Nah, memang kalau pada untuk menjadi atau dia ujung-ujungnya berakhir sebagai long haul ini, memang nggak ada kaitannya gitu dengan derajatnya. Karena ada orang yang padahal derajatnya mungkin ketika menderita COVID ya ringan-ringan aja, tapi ternyata gejala yang ringan tadi itu masih menetap gitu ya sampai dia menjadilah long haul COVID. Ya seperti tadi dijelasin bahwa mungkin inflamasi di tubuhnya sifatnya derajat rendah, jadi virus itu nggak selesai lah gitu ya, nggak selesai atau inflamasinya nggak selesai, makanya gejala itu masih menetap terus. Oke ya, jadi mungkin itu bisa menjelaskan. Nah tadi ada juga dinyatakan kalau masih bingung nih, long haul ini bisa sembuh nggak sih? Mungkin jadi orang yang penyintas kan jadi mikir, nih saya kapan sembuhnya gitu ya. Nah mungkin bisa menambah menjelaskan nggak? Kira-kira bisa sembuh nggak nih? Kita bisa menjanjikan nggak nih pasien ini sembuh nggak nih dari long haul-nya? Baik, kembali lagi nih, masalah kok sembuh atau tidak bisanya orang itu, maksudnya pada COVID itu sembuh atau tidaknya itu saat ini ya masih belum tahu ya, karena isu long COVID ini isu yang baru. Jadi saat ini masih banyak penelitian-penelitian yang sedang dilakukan untuk menginvestigasi apakah ini bakal sembuh sendiri atau tidak, seperti halnya penyakit self-limiting disease lainnya ya, seperti virus kayak apalagi virus common cold itu kan bisa sembuh sendiri. Tapi untuk COVID ini nampaknya ya kita belum tahu karena ya beberapa literatur juga masih belum bisa menjelaskan. Apalagi ya patofisiologinya dan mekanismenya juga belum jelas. Tapi yang paling penting adalah pada pasien ini kita harus memberikan dukungan ya, dukungan sosial atau ya support ya. Kita berikan dukungan, misal kalau pasien merasa kebingungan misalnya, oh pasien ini masih terasa sesak dan lain sebagainya, ya kita anjurkan untuk tetap berkonsultasi dengan tenaga medis atau misal kalau pasiennya mulai mengalami gejala depresi atau gejala psikis lainnya ya, kita tetap anjurkan pasien untuk berkonsultasi ke ahli psikolog atau ya ke dokter ahli jiwa. Yang paling penting adalah support ya. Jadi kita belum tahu apakah bisa sembuh sendiri atau tidak. Jadi kita masih menunggu hasil penelitian-penelitian selanjutnya. Oke, itu saja mungkin. Oke, setuju ya, Khair ya. Jadi memang kembali tadi kita nggak perlu menjanjikan yang berlebihan pada pasien tadi ya, kita nggak bisa menjanjikan ekspektasi berlebihan, namun tetap social support serta yang penting tadi self management dari si penyintas tadi, self management sehingga dia bisa mensupport dirinya sendiri serta dukungan juga dari lingkungan sosialnya keluarganya agar nanti dia bisa melewatin COVID-19-nya baik pada saat dia fase akut atau di long haul atau kroniknya ini. Oke, jadi Mas kembali ke sembuh tadi, ini perlu kita tegaskan juga nih. Tadi perlu mungkin diulang ya bahwa menyatakan sembuh dari COVID-19 ini
tidak harus dengan PCR 2 kali. Nah, bisa tolong dijelasin lagi nggak tuh? Apa maksudnya? Kan kalau dulu kan orang anggapannya harus PCR-nya negatif nih 2 kali nih. Sekarang gimana nih konsepnya? Baik, mungkin menegaskan sekaligus meluruskan ya pandangan dari masyarakat yang katanya kalau sembuh dari COVID, bebas dari COVID itu harus udah PCR-nya negatif 2 kali. Sebenarnya enggak. Kalau kita lihat dari anjuran WHO itu pada bulan Mei 2020, itu dikatakan sembuh dari COVID, bebas dari karantina itu cara mudah mengingatnya adalah 10 hari. Kalau pada pasien yang tanpa gejala itu 10 hari setelah beliau dinyatakan positif COVID, baik rapid maupun swab, atau kalau dia bergejala itu 10 hari setelah onset atau munculnya gejala dengan syarat minimal sudah 3 hari bebas gejala, baik itu demam maupun gejala-gejala pernafasan gitu. Ya, setuju ya Bella. Jadi kita perlu tegaskan kepada masyarakat juga bahwa ya mungkin memang kita tuh kepengennya memang sampai negatif. Ini mungkin karena mengacu kalau konsensus yang waktu awal itu kan memang WHO pun juga menegaskan syarat sembuh itu adalah negatif 2 kali berturut-turut. Namun setelah mungkin penelitian, namanya juga kita penyakit baru ya, kita masih sama-sama belajar gitu kan, seluruh dunia sama-sama belajar. Jadi mungkin setelah penelitian nggak mesti sampai negatif 2 kali PCR, karena memang PCR itu sendiri kan hanya mendeteksi fragmen atau potongan gen-gen protein dari si virusnya. Jadi dikatakan bahwa setelah 10 hari itu dari sejak kita terinfeksi itu, virus itu sebenarnya sudah tidak hidup lagi. Sehingga kalau tidak hidup, jadi dia nggak bisa nularin lagi, walaupun dia udah terdeteksi. Nah, oleh karena itu jadi WHO tuh merubah kriteria menyatakan sembuhnya gitu ya, dan juga diadaptasi oleh kita di Indonesia bahwa tidak harus negatif 2 kali PCR, namun cukup sebagai sembuh, tidak ada gejala lagi gitu ya, 10 hari plus 3 hari tanpa gejala, terutama gejala itu yang demam ataupun batuk atau sesak nafas yang bermakna gitu ya. Nah, kalau udah begitu itu sebenarnya sudah bisa sembuh. Ini yang mesti kita tekan ke masyarakat, nggak mesti sampai negatif, benar. Karena kasihan bisa sampai berbulan-bulan pasien itu terisolasi, makin jadi nanti dia apa gejala long haul-nya, padahal mungkin dia hanya gejala ringan, cuman sempat ada demam dan batuk, namun karena dia persisten itu positif mulu PCR-nya, tambah isolasi dia, tambah stres dia gitu ya, tambah depresi. Oke, kayaknya mungkin itu udah cukup ya kita untuk membahas tentang long haul pada COVID ini. Mungkin saya bisa kembali ke Aulia, silakan Aulia. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Mungkin dokter ini mungkin saya mau tambahin sedikit, dokter ya, untuk yang tadi yang PCR-nya itu berarti kita bisa simpulkan sebenarnya kalau misalnya positif itu bisa aja itu kayak bangkai virusnya, dokter ya, yang tadi dokter jelaskan adalah fragmen-fragmennya. Jadi sebenarnya, kalau negatif walaupun positif belum tentu sebenarnya itu bisa menularkan, dokter. Jadi kita pakai yang baru seperti yang kata Bella tadi, kalau sudah lewat dari 10 hari dan plus 3 hari tanpa gejala demam ataupun gejala pernapasan sebenarnya sudah bisa kembali ke keluarga, namun tetap 3M tadi sekarang 5M, dokter ya? Ya, 5M Oke. sekarang. Dokter kalau boleh tahu 5M itu apa aja, Ya. dokter? Jadi kan kalau sekarang itu jadi kalau 3M kita dulu kan mencuci tangan, menjaga Mhm. jarak, sama memakai masker ya. Nah, 4-nya itu menghindari kerumunan, sama satunya lagi kalau nggak salah menghindari berpergian keluar keluar rumah kayak gitu, menghindari bepergian yang menghindari perjalanan kalau nggak salah, perjalanan keluar kota kayak gitu. Ya, Baik, dokter. mengurangi mobilisasi lah intinya. Mengurangi mobilisasi ya, Iya. bahasa ininya. Mmm, Oke. oke. Baik, dokter, mungkin, terima itu saja dari kami, dokter. Terima kasih banyak atas, masukan sarannya dan juga pertanyaan-pertanyaannya, dan juga tadi ada tambahan yang 3M itu, jadi kami di sini juga, dengan tambahan-tambahan dokter dari jawaban kami tadi yang masih belum sempurna itu, jadi kami juga jadi tambah belajar lagi nih, Dok. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak Hoyer dan Bella atas waktunya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.